Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2730. Setelah berpikir sejenak, Su Yi berkata, apakah ada orang yang kamu curigai? Qin Suking berkata, menyelidiki. Mata berairnya menatap Su Yi, ada arus bawah yang melonjak di ibu kota Kaisar Qin besar. Jika memungkinkan, saya ingin meminta Anda dan Pu Xuan untuk pergi secepat mungkin. Su Yi menyesap anggur dan berkata sambil tersenyum, khawatir kita akan ditarik ke pusaran ini dan malapetaka akan segera terjadi. Qin Suking mengangguk, pertempuran untuk putra mahkota ini melibatkan lebih dari sekadar kesombongan Dakin Gu Zuo dan pengadilan Tao Tianxuan untungnya. Itu juga terlibat dengan Istana Burung Biru, Kuil Naga Api, dan keluarga Eternal Protoss Yu. Jika itu mempengaruhi seluruh tubuh, saya tidak mau. Biarkan Anda. Sebelum selesai berbicara, Su Yi melambaikan tangannya. Saya mengerti apa yang ingin Anda katakan. Sejujurnya, saya memang telah memutuskan untuk pergi setelah Pu Xuan pulih dari cederanya. Mendengar jawaban Su Yi, Qin Suking menghela nafas lega, tapi merasa sedikit sedih tanpa alasan. Segera, dia menghibur dirinya sendiri bahwa dia harus bahagia. Lagi pula, rekan Daois Su dan senior Pu Xuan membantunya dan Luan Bo menyelesaikan dua bencana fatal, dan terlalu egois membiarkan mereka terlibat dalam kekacauan ini lagi. Ketika rekan Daois Su dan senior Pu Xuan pergi, saya pribadi akan mengantar mereka pergi. Qin Suking berkata dengan serius. Su Yi tersenyum, saya belum pernah ke ibu kota Kaisar Qin besar, dan saya berencana untuk berjalan-jalan besok. Jika Anda bebas, bisakah kita datang bersama? Qin Suking tersenyum kecut di dalam hatinya, dia dalam keadaan putus asa akhir-akhir ini karena urusan putra mahkota, bagaimana dia bisa mood untuk jalan-jalan. Tapi menghadap mata Su Yi, dia tetap setuju. Gadis Suking, sudah larut, kita harus pergi. Di luar halaman, suara serak dan tua terdengar. Dalam sekejap, kesadaran Su Yi melihat seorang lelaki tua kurus berbaju hitam berdiri di luar halaman. Ketika dia merasakan induksi Su Yi, lelaki tua berbaju hitam itu mengangkat kepalanya dengan tenang, matanya acuh tak acuh dan tenang. Di luar halaman adalah paman dari sekte saya, yang juga merupakan percandian Dakin, dengan nama Tao Yinmu. Qin Suking menjelaskan, paman guru datang ke sini segera setelah dia mendengar tentang pengalaman saya di alam rahasia roh emas, dan telah melindungi saya akhir-akhir ini. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan membungkuk untuk mengucapkan selamat tinggal. Su Yi bangkit dari kursi rotan, memegang kendi anggur, dan berkata, sampai jumpa. Qin Suking tidak menolak. Keduanya berjalan berdampingan, dan ketika mereka sampai di luar halaman, malam telah tiba dengan tenang, dan jalan-jalan serta gang-gang di ibu kota kekaisaran di kejauhan menyala seperti naga. Qin Suking dan pamannya Yinmu pergi. Su Yi berdiri di gerbang halaman, menyaksikan sosok mereka menghilang. Setelah beberapa lama, dia menggeliat di malam hari, dan berkata dengan lembut, waktu yang sulit. Diam-diam, gaun putih muncul di sisi Su Yi, megah seperti pohon pinus, dengan sikap yang luar biasa. Itu adalah Pu Hyun. Dia melihat lampu ribuan rumah di kejauhan, dan bergumam, sudah lama sekali aku tidak melihat kembang api di dunia ini. Apakah kamu benar-benar ingin pergi? Su Yi mengguncang guci di tangannya, dan berkata dengan santai, saya khawatir saya tidak akan bisa pergi. Pu Xuan terkejut, lalu tersenyum dan berkata, apakah kamu pergi atau tinggal, aku akan mendengarkanmu. Su Yi memutar matanya, dan berkata dengan marah, kamu harus mendengarkanku dalam segala hal, apakah kamu benar-benar menganggapku sebagai ayahmu? Pu Xuan sama sekali tidak merasa kesal, dia tersenyum dan berkata, kamu baik padaku, jadi mengapa tidak memanggilmu ayah? Su Yi memuntahkan anggur yang baru saja dia minum ke dalam mulutnya, dan mengangkat ibu jarinya, aku baru sadar sekarang bahwa kamu bisa begitu tak tahu malu. Pu Xuan mengguncang lengan bajunya dengan kuat, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan rendah hati, ayah tidak masuk akal. Aku malu pada anakku. Su Yi mengangkat kakinya dan menendang Pu Xuan, aku pernah melihat seseorang berpura-pura menjadi cucu, tapi aku belum pernah melihat seseorang berpura-pura menjadi anak laki-laki. Jika gadis Qin yang mengagumimu itu melihatnya, aku khawatir aku mungkin curiga bahwa saya buta. Setelah ditendang, Pu Xuan tidak menghindar, berdiri di sana dan berkata sambil tersenyum, Nona Qin adalah orang yang baik, tetapi penglihatannya memang buruk. Saya tidak melihat bahwa Pu Xuan bukan hanya orang yang melakukan perbuatan baik, tetapi juga orang yang tidak tahu malu, dalam hal ini masih ayah, kamu. Matanya seperti obor. Petik 2. Dipanggil oleh ayah Pu Xuan satu persatu, Su Yi merasa tidak nyaman dan langsung mengganti topik pembicaraan, bagaimana lukamu? Pu Xuan berkata, sudah dikembalikan ke 77888, itu bukan masalah. Su Yi berpikir sejenak, dan berkata, maka kamu dapat terus mundur dan memulihkan diri, dan tidak peduli dengan hal lain.
Pusuan mengangguk dan berkata, oke. Saat mengobrol, dia rela berpura-pura bahwa putranya senang dengan Suyi, tetapi saat berbicara tentang bisnis yang serius, dia secara alami tahu apa yang harus dilakukan. Keesokan paginya, ketika Qin Suking datang, dia sengaja berdandan, mengenakan rok panjang yang sederhana dan elegan dengan lengan lebar, rambutnya yang panjang disanggul, dan jepit rambut giok hijau disisipkan miring, wajahnya yang halus dan cerah bersinar terang di langit pagi. Suyi tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Qin Suking lagi. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya hampir curiga Anda datang untuk menemukan Pusuan. Qin Suking mengedipkan mata spiritualnya, rekan Taoisu, jangan remehkan dirimu sendiri. Seorang wanita adalah seseorang yang menyenangkanmu. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat berjalan-jalan di ibu kota kekaisaran ini dengan rekan Taoisu. Mengatakan itu, putri tertua dari dinasti Qin mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Ayo pergi, hari ini aku akan mengajakmu berjalan-jalan di sekitar 8 tempat pemandangan agung ibu kota kekaisaran yang terkenal di dunia. Suyi langsung setuju. Segera, keduanya berjalan keluar dari halaman, naik kereta harta karun yang dihiasi pola awan kerajaan, dan melaju perlahan ke jalan yang jauh. Kereta harta karun ditarik oleh 2 binatang buas bertanduk rusa yang menyala, dan orang yang mengemudikan kereta harta karun adalah seorang pria paruh baya dengan temperamen tenang dan kulit gelap. Pergi ke Paviliun Kunsian di ibu kota kekaisaran dulu. Qin Suking memberi perintah. Paviliun Kunsian adalah salah satu dari 8 tempat pemandangan indah di ibu kota kekaisaran, terletak di tengah ibu kota kekaisaran dan setinggi 10.000 kaki. Bagian tertinggi dari Paviliun Kunsian mengabadikan patung 16 sosok tak tertandingi yang telah memberikan kontribusi besar kepada Qin Guzuo Agung sejak berdirinya dinasti Qin Agung. Dikatakan bahwa setiap patung mengandung pesona Dao, dari mana mereka yang ditakdirkan dapat melihat semua jenis kebenaran Dao yang luar biasa. Kereta harta berjalan perlahan, suara Qin Suking renyah dan jenaka, dan dia memperkenalkan perbuatan Paviliun Kunsian kepada Suyi. Suyi masih mengenakan kemeja hijau, memegang labu anggur di tangannya, rambutnya yang panjang diikat menjadi sanggul longgar, dan sikapnya santai. Rekan Taoisu, apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Qin Suking tiba-tiba menatap Suyi dengan matanya yang indah. Suyi terkejut, apa katamu? Qin Suking menghela nafas pelan, aku punya firasat bahwa hari ini kamu mungkin tidak hanya ingin aku pergi berbelanja denganmu. Suyi tidak bisa menahan tawa, menyesap anggur, dan berkata, lalu menurutmu apa yang akan aku lakukan? Qin Suking mengerutkan kening, aku tidak bisa menebak. Suyi menyesap anggurnya dan berkata sambil tersenyum, kenapa, apakah kamu masih ingin makan sesuatu yang merusak? Qin Suking memutar matanya yang indah, dan memelototinya, di ibu kota kekaisaran ini, denganku di sini, siapa yang berani melakukan hal-hal keterlaluan itu? Baru saja, Suyi tersenyum dan berkata, kalau begitu, kamu tidak menyadari bahwa ada yang tidak beres di luar kereta harta karun. Qin Suking terkejut, dan mengangkat tirai di sisi kereta harta karun, dan wajahnya yang cantik sedikit berubah. Di luar jendela, masih ada jalan dan gang yang familiar, namun jalan dan gang tersebut sudah lama sepi dan sepi. Parkir, Qin Suking segera berbicara, tapi kereta harta karun itu masih melaju, tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Suyi berkata, Taois dari alam bahagia yang mengemudikan kereta harta karun baru saja pergi. Qin Suking tidak bisa membantu tetapi berkata, mengapa kamu tidak mengingatkanku? Saat dia mengatakan itu, dia telah melangkah keluar dari kereta harta karun, dan tentu saja, dia melihat bahwa 2 binatang bertanduk rusa itu berlari sendiri, dan pemujaan keluarga kerajaan, Shadow Tiger, yang mengendarai kereta harta karun telah lama menghilang. Ketika Qin Suking mengangkat tangannya, dia menghentikan kereta, melayang ke tanah, melihat sekeliling, dan tidak melihat sosok di jalan dan gang di segala arah. Di langit, ada hujan dan kabut keemasan yang redup, dan untaian hujan keemasan jatuh. Apakah ini formasi penjaga kota? Di satu sisi, sosok Suyi muncul begitu saja, dengan satu tangan di punggungnya dan tangan lainnya memegang labu anggur. Wajah cantik Qin Suking dingin, dan dia berkata, itu hanya salah satu formasi besar yang melindungi kota, yang disebut formasi naga cakram emas, yang dapat mengubah dunia dan membentuk dunianya sendiri. Suyi berpikir, jadi, kita tampaknya berdiri di ibu kota kekaisaran, tetapi kita sebenarnya terputus dari dunia luar dan terjebak dalam formasi besar. Qin Suking mengangguk, alisnya berkerut, di ibu kota kekaisaran ini, hanya beberapa patriark dari keluarga besar kekaisaran Qin kita yang dapat menggunakan formasi ini, tetapi saya tidak mengerti mengapa mereka melakukan ini. Suyi melihat sekeliling dan berkata dengan santai, tentu saja untukku. Hati Qin Suking menegang, apakah kamu mengharapkan itu? Suyi menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa memprediksi masa depan, bagaimana saya bisa memprediksi hal-hal seperti dewa, dan saya pergi berbelanja dengan Anda hari ini, hanya untuk mengkonfirmasi sebuah dugaan. Saat dia sedang berbicara, seorang pria berjubah ungu tiba-tiba datang dari jalan yang jauh. Dia membawa kotak pedang di punggungnya, dengan lengan panjang berkibar, dan dia tampan dan tampan.
Tanya kakak senior. Qin Suking tiba-tiba terkejut, orang yang datang adalah Wen Biechen, dia adalah keturunan pengadilan Tao Tianxuan, dan dia adalah kepala Lei Feng. Itu juga salah satu dari 10 legenda sejati dari batas kenaikan abadi pengadilan Tao Tianxuan, dan kekuatan tempurnya dapat dengan kuat menempati peringkat di antara 3 teratas. Tuan Wen Biechen adalah leluhur tua sekte tersebut. Dalam hal status, Wen Biechen jauh lebih tinggi daripada kebanyakan tetua sekte tersebut. Wen Biechen berhenti tidak jauh, mengabaikan Su Yi, hanya menatap Qin Suking, dan berkata, Junior Suking, minggir dulu, dan biarkan aku menyelesaikan bahaya tersembunyi di sekitarmu ini. Matanya lembut, dan nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Apa yang kamu sembunyikan niat jahat? Tanya saudara apakah kamu salah paham? Qin Suking mengerutkan kening. Biechen melihat sekeliling, jika ada kesalahpahaman, bagaimana mungkin keluarga kerajaan Dakin Anda bekerja sama dengan saya untuk membuka formasi naga cakram emas ini? Hati Qin Suking tenggelam, merasa ada yang tidak beres. Dia menekan kemarahan di dalam hatinya, dan berkata, tanyakan kepada kakak senior, pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini, bisakah Anda membiarkan saya mengklarifikasi situasinya terlebih dahulu, dan kemudian membuat keputusan? Wen Biechen memiliki mata yang rumit, tetapi akhirnya menggelengkan kepalanya, Saudari Suking, saya melakukannya untuk kebaikan Anda sendiri. Qin Suking memarahi dengan marah, tanyakan kakak senior, apakah Anda tidak khawatir digunakan sebagai senjata oleh orang lain? Minta Biechen melepas kotak pedang di belakang punggungnya, dan berkata dengan santai, apakah seseorang menggunakannya atau tidak, untukmu, aku bersedia. Dentang, kotak pedang dibuka, dan pedang Qiandao yang tajam meraung, seperti pelangi ilahi, jatuh ke telapak tangan Wen Biechen. Untuk sesaat, matanya tajam, dan niat pedangnya ada di mana-mana. Saat Qin Suking hendak mengatakan sesuatu, seseorang muncul dari udara tipis di sampingnya, berpakaian hitam dan biasa-biasa saja. Itu adalah Yinmu, paman Qin Suking, yang diabadikan oleh keluarga Kekaisaran Dakin. Su Yi melihatnya di luar halaman tadi malam. Setelah Yinmu muncul, dia meraih bahu Qin Suking dan berkata, Suking, itu bukan urusanmu. Ketika kebenaran terungkap, kamu akan mengerti. Tidak dapat dijelaskan bahwa Qin Suking telah dibawa pergi, mundur ke kejauhan, dan berdiri di paviliun yang tinggi. Di lapangan, hanya Su Yi yang tersisa. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2731. Qin Huangdu Agung dibangun dengan luar biasa megah. Di platform tontonan, pangeran tertua, Qin Sang, berdiri bersandar di pagar, jubahnya berkibar tertiup angin. Dia melihat ke tempat tertentu di kota, dan berkata, bukankah agak merepotkan berurusan dengan seorang Taois di alam bebas dan tak terkekang? Di satu sisi, Taois Yutong yang kurus dan tua menggerakkan janggutnya dan tersenyum, singa melawan kelinci dengan seluruh kekuatannya. Dengan susunan naga cakram emas, jika terjadi sesuatu, ibu kota kekaisaran tidak akan rusak. Qin Sang sedikit mengangguk, dan tiba-tiba berkata, Tuan, apakah menurut Anda adik perempuan saya benar-benar tertipu? Yutong terlihat lucu dan berkata, dibandingkan dengan pertarungan memperebutkan putra mahkota, ini tidak penting. Qin Sang menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Di kedalaman istana, di tepi danau, pangeran kedua, Qin Liuhe, masih memancing, menyilangkan kaki, dan dia tidak melakukan apa-apa. Di depannya, cermin giok melayang di sana, mencerminkan apa yang terjadi di ibu kota kekaisaran. Qin Liuhe mencibir, untuk meminta Biechen maju untuk bergerak, apakah tidak ada seorang pun di keluarga kekaisaran Qin yang hebat. Di satu sisi, wanita tua berambut putih itu berkata dengan ekspresi kosong, masalah Dakin adalah masalah pengadilan Tao Tianxuan. Menanyakan Biechen bahwa dia menyukai gadis Suking adalah hal yang terkenal, dan tidak mengherankan jika dia akan melakukannya. Qin Liuhe mengelus dagunya, orang yang benar-benar berbahaya, bukankah orang itu bernama Pusuan? Wanita tua itu tertawa, tunggu dan lihat pertunjukan yang bagus. Qin Liuhe juga tertawa, saya suka pergi ke teater, jika tidak hidup dan mengasyikkan, saya tidak akan setuju. Pada saat yang sama, di dekat 4 gerbang kota ibu kota kekaisaran, aura yang tidak jelas dan menakutkan keluar masing-masing, melonjak, melihat ke tempat yang sama di kota dari kejauhan. Ini adalah nafas dari 4 penjaga gerbang, yang menjaga di sekitar ibu kota kekaisaran. Di luar halaman tempat tinggal Su Yi, beberapa sosok muncul satu demi satu. Ada pria dan wanita, semuanya tertutup, dan mereka semua berdiri di sana dengan tenang, diam-diam menyegel seluruh halaman. Jauh di dalam halaman, di sebuah ruangan, Pusuan, yang sedang duduk bersila, dengan mata tertutup, dan sedang berlatih. Tampaknya tidak menyadari segala sesuatu di dunia luar. Paman, kenapa kamu melakukan ini? Di atas sebuah paviliun, Qin Suking kesal, lepaskan aku dengan cepat. Jika sesuatu terjadi pada rekan Daois Su, aku tidak akan pernah memaafkanmu dalam hidup ini. Tangan kanan Tomoki terus menekan bahunya, membuatnya tidak bisa meronta. Gadis Suking, saat ini, aku bisa memberimu sedikit berita.
Suara Yinmu serak dan tua, para pembudidaya bernama Susuanjun dan Pusuan memiliki asal-usul yang tidak diketahui dan identitas yang aneh. Mereka kemungkinan besar adalah mata-mata dari kekuatan lain. Mengintai, Qin Suking tersenyum marah. Bagaimana dermawan yang menyelamatkan nyawanya dan nyawa Luan Bo 2 kali bisa menjadi mata-mata? Jika mereka mata-mata, bagaimana mereka bisa begitu saja membunuh orang besar di Lixin Jiansai? Bagaimana mungkin membunuh orang dari Bluebird Palace, Kuil Naga Api, dan keluarga Yu dari Protos Abadi? Tapi dia tidak bisa menceritakan rahasia ini. Setelah bocor, itu pasti akan membawa malapetaka ke seluruh Qin besar, dan bahkan seluruh pengadilan Tao Tianxuan. Pikiran Qin Suking berubah, dan dia berusaha keras memikirkan cara untuk memecahkan situasi. Tiba-tiba, dia mendapat inspirasi. Apakah ayahku tahu? Yinmu berkata tanpa ekspresi, bagaimana mungkin Yang Mulia tidak menyadari gerakan sebesar itu? Tubuh halus Qin Suking membeku, hatinya tenggelam ke dasar lembah. Ayah, dia menyetujui semua ini. Di kota, di jalanan sepi dan sepi. Suyi berdiri di tempat, memegang guci di satu tangan, dan melihat sekeliling. Setelah Wen Biechen muncul, 4 orang lagi muncul bersama di area sekitar satu demi satu. Seorang wanita dengan pakaian istana yang indah, dengan ikat pinggangnya berkibar, berdiri di atap di kejauhan, dengan segel dao yang menggelegar melayang di atas kepalanya. Seorang pria parubaya berjubah perang dengan wajah tebal dan tubuh kekar berdiri di depan tangga batu dengan senyum di wajahnya. 2 lainnya adalah seorang lelaki tua yang mengenakan topi bambu dan senjata kayu tua di tangannya. Salah satunya adalah pria jangkung dan kurus, mengenakan baju besi berat berwarna merah bermerek dengan pola moir, dan memegang tombak emas di tangannya. Niat membunuhnya diringkas menjadi naga banjir hitam, terus-menerus berkeliaran di sekitar sosoknya. Suyi meneguk anggur, merasa tak bisa berkata-kata. Formasi besar yang melindungi kota, penggarap pedang Dzogchen batas keabadian-keabadian, dan 4 orang tua batas keabadian-keabadian. Selain itu, saya tidak tahu berapa banyak orang yang menonton dalam kegelapan. Sebagai seorang biksu di masa-masa awal Xiao Yaojing, bagaimana mungkin He De diperlakukan seperti ini? Mungkinkah tokoh-tokoh besar kerajaan Qin besar dan pengadilan Tao Tianxuan telah melihat identitas mereka yang sebenarnya? Seharusnya tidak. Jika Anda melihatnya, kekuatan besar mana di dunia benua King Feng ini yang berani sebodoh itu untuk membalas dendam pada dirinya sendiri? Suyi menggosok alisnya, dan mau tidak mau menyesap anggur. Dia berharap bahwa dia akan menghadapi beberapa masalah ketika dia pergi jalan-jalan kali ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan melakukan pertarungan sebesar itu. Sejujurnya, Suyi juga tidak tahu situasinya. Sangat bingung. Ada juga banyak masalah. Mau bicara dulu. Suyi memandang Wen Biechen. Wen Biechen tampak tenang dan mengabaikannya. Memegang pedang di satu tangan, dia berjalan perlahan. Setiap langkah yang dia ambil, niat pedang di tubuhnya menjadi lebih kuat, dan niat pedang yang kuat itu berkembang menjadi pola jalan, dengan matahari, bulan, bintang, dan langit, bumi, dan garis lintang terjerat di dalamnya. Master Tao dari batas gerakan abadi telah mampu meredam hukum abadi menjadi kekuatan supernatural. Misalnya, pola jalan yang diringkas oleh niat pedang Wen Biechen adalah semacam kekuatan gaib, yang disebut gambar pedang pegunungan dan sungai. Saat berperang melawan musuh, semakin tinggi kemunculan kekuatan supernatural, semakin mengerikan kekuatannya, yang jauh melampaui perbandingan Taoisme biasa. Ledakan, langit dan bumi bergetar dengan liar, kehampaan bergejolak, benar-benar terganggu oleh niat pedang Wen Biechen. Lakukan, wanita berkostum istana yang berdiri di atap tiba-tiba berteriak pelan, bergerak di udara, dan membunuh Suyi. Jubahnya berkibar seperti peri, seperti dewa, dan dia menawarkan segel dao yang dikelilingi oleh guntur dan kilat, seperti halilintar yang jatuh dari langit. Hampir pada saat yang sama, pria parubaya berjubah perang menyeringai, melangkah maju, dan meninju dengan tangan kanannya seperti busur. Kekuatan tinju yang terkondensasi menjadi ekstrim berubah menjadi kepala naga emas, dan mulut naga itu terbuka lebar, menelan langit. Di dua sisi lainnya, lelaki tua bertopi bambu itu mengayunkan tombak kayunya dan menikam ke udara. Pria jangkung dan kurus dengan baju besi berat berwarna merah meledak dengan guntur musim semi, dan mengangkat tombak emas di tangannya, menebas dengan marah. Keempat batas Ascension Immortal bekerja sama untuk menyerang bersama, dan kerja sama diam-diam itu sempurna. Dan Wen Biechen juga berhenti pada saat ini, niat pedang yang telah disimpan lama menembus langit, dan dia mengangkat pedang dao bersamanya. Gambar magis, gambar pedang gunung dan sungai, di depannya tiba-tiba meraung. Suaranya seperti petir. Tapi sebelum pedang ditebas, pemandangan mengejutkan terlihat di bidang penglihatan. Melihat Suyi yang berdiri di sana tak bergerak, dia melambaikan jubah lengannya. Ledakan, segel dao yang menggelegar dan wanita berpakaian istana terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus. Daoyin meratap, dan bekas pedang halus yang tak terhitung jumlahnya muncul.
Pakaian istana wanita itu juga robek menjadi retakan yang tak terhitung jumlahnya, dan kulitnya yang seputih salju tampaknya terpotong oleh energi pedang yang tajam dan padat, dengan bekas luka dan darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir. Pada saat yang sama, pukulan mengerikan seperti kepala naga menghantam tubuh Su Yi dengan keras. Ini adalah pukulan kekuatan penuh dari pembangkit tenaga listrik Immortal Ascension Boundary, cukup untuk menghancurkan sebagian besar tubuh dan jiwa Tao dari alam tak terkekang di dunia. Tapi ketika mengenai tubuh Su Yi, itu seperti lalat capung yang mengguncang pohon, dan tiba-tiba roboh, bahkan pakaian Su Yi pun tidak terguncang. Dan Su Yi sudah melangkah maju. Ledakan, ratusan kaki jauhnya, pria parubaya berjubah perang dengan wajah penuh daging sepertinya ditabrak gunung kuno, tubuhnya menabrak bangunan dan jatuh ribuan kaki jauhnya. Daging dan tulangnya hancur, dan dia lumpuh total di tanah, tidak bisa berdiri. Pada saat yang sama, tombak kayu lelaki tua bertopi bambu itu patah, dan lututnya membentur tanah, menciptakan lubang besar. Tombak emas pria berbaju besi berat terbang dari tangannya, dan baju besinya meledak seperti ubin yang tak terhitung jumlahnya, dan dia terbang mundur. Satu jentikan lengan baju, satu langkah. Kedua tindakan tersebut dilakukan sekaligus. Sangat santai, tetapi dalam sekejap, 4 kultivator Immortal Ascension Boundary terluka parah. Sama seperti melambaikan lengan baju dan menyapu awan, langit penuh dengan awan. Penonton terdiam. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit, itu terlalu lemah. Apa perbedaan antara batas kenaikan keabadian semacam ini dan pasta kertas plastik tanah liat? Sejak dia berada di domain dewa, dia bertarung melawan jumlah avatar dan kemauan yang tidak diketahui dari tokoh-tokoh abadi. Di puncak-puncak 5 elemen di Gunung Cisong, dia bahkan bertarung dengan banyak pembangkit tenaga listrik di tingkat alam bahagia dan alam bepergian abadi. Saat itu, dia belum melangkah ke keabadian, tetapi dia sudah mengalami kekuatan dan teror dari karakter abadi itu. Sebagai perbandingan, 4 karakter Immortal Ascension Boundary yang ditembak kali ini benar-benar kalah dengan karakter Immortal Ascension Boundary yang mereka temui saat itu. Sayang sekali, segera, Su Yi menyadari. Karakter-karakter yang mampu melintasi ruang dan waktu tanpa akhir dan membunuh domain dewa itu berasal dari pasukan tingkat Kaisar Surgawi atau pasukan tingkat Raja Surgawi. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan karakter biasa dari situasi yang sama? Bagaimanapun, ini adalah benua King Feng, sebuah benua di bagian bawah wilayah langit abadi. Master Tao dari batas kenaikan keabadian di sini secara alami jauh dari kemampuan untuk membandingkan dengan mereka dari batas kenaikan keabadian dari pasukan Kaisar Surgawi dan Raja Surgawi. Singkatnya, di ranah yang sama, ada ribuan perbedaan. Oleh karena itu, di depan Su Yi yang berada di jalan abadi, lawan yang ditemuinya kali ini begitu tak tertahankan. Faktanya, bahkan jika dia bertemu dengan seorang Taois batas kenaikan keabadian dari kekuatan tingkat Kaisar Surgawi sekarang, Su Yi yakin bahwa dia dapat diledakkan dengan satu pukulan tanpa pedang sama sekali. Asap dan debu tersebar, jeritan terus berdering. Meskipun jalan dan gang terdekat rusak, mereka pulih dalam sekejap. Inilah kekuatan formasi naga cakram emas, sepertinya mereka masih berada di ibu kota kekaisaran, namun nyatanya mereka sudah lama diisolasi dari luar, yang bukan merupakan pemandangan nyata. Kamu benar-benar punya masalah. Tidak jauh dari situ, alis Wen Biechen memadat. Keempat temannya terluka parah di hadapan pedang yang telah dia persiapkan untuk waktu yang lama, ini membuatnya, sosok tak tertandingi yang merupakan salah satu dari 10 alam Ascension dari pengadilan Tao Tianxuan, terkejut. Tanya Biechen akhirnya angkat bicara. Tapi saat ini, Su Yi terlalu malas untuk berbicara lagi. Dia maju selangkah dan muncul di depan Wen Biechen. Ledakan, Wen Biechen menebas dengan pedangnya tanpa ragu. Niat pedang yang agung dan menakutkan menebas bersama dengan gambar pedang gunung dan sungai yang diubah oleh kekuatan gaib dan dharma. Su Yi tidak mengelak atau menghindar. Tidak pernah melawan. Dengan hantaman pedang, niat pedang meraung dan meledak, dan peta pedang gunung dan sungai terkoyak. Sosok Su Yi aman dan sehat, tanpa cedera. Dia sedikit mengernyit, seolah-olah dia dengan hati-hati menghargai kekuatan pedang, dan menggelengkan kepalanya lagi, masih terlalu lemah. Wen Biechen akhirnya berubah warna dan tidak bisa lagi tenang. Tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, Su Yi mengangkat tangannya dan menjentikkan. Seperti menjentikkan lalat, minta Biechen untuk menembak ke belakang dengan pedangnya. Itu terlempar keluar dari awan di langit, dan menabrak awan hujan emas besar yang dibentuk oleh formasi naga cakram emas. Hujan turun di seluruh langit. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2732. Bagian atas paviliun, Qin Suking melihat ke langit di kejauhan, di mana segumpal awan meledak dan hujan keemasan turun. Matanya kesurupan, dan dia bergumam, itu pasti penglihatanku. Paman Yinmu, yang telah meletakkan tangannya di bahu Qin Suking, memiliki ekspresi kontemplasi di alisnya, dan berkata, Su Xuanjun ini benar-benar bermasalah. Di platform observasi, pangeran tertua Qin Sang dengan pakaian ungu dan sabuk giok diam-diam mengepalkan tangannya di pagar, dan berkata, kakak senior, dapatkah Anda mengetahui apakah Su Xuanjun menekan alam?
Yutong di satu sisi mengerutkan kening. Aku tidak tahu. Qin Sang terkejut. Tidak dapat dikenali. Apa artinya seorang guru tahu dari Jiu Jing tidak dapat melihat masalah di Xiao Yao Jing? Qin Sang tanpa sadar menyipitkan matanya. Di kedalaman istana kekaisaran, pangeran kedua Qin Liu He, yang menyaksikan pertempuran melalui cermin giok sambil memancing, mengangkat alisnya dan berkata dengan kecapan lidahnya, pria bernama Su ini begitu galak. Yang tua wanita di sebelahnya tampak murung. Asking Biechen adalah salah satu dari 10 kebebasan besar pengadilan Tao Tianxuan, dan juga sangat terkenal di King Feng Shu. Tapi sekarang mereka ditembakkan ke awan di langit dengan kibasan lengan baju mereka, yang benar-benar di luar dugaan mereka. Jika bukan karena mata-mata dari kekuatan lain, tidak apa-apa memelintir kepalaku dan menendangnya seperti bola. Mata wanita tua itu dingin dan membunuh. Qin Liu He meletakkan pancingnya, membelai dagunya, dan berkata, jika tempat ini tidak dapat ditemukan, wajah dunia kultivasi Dakin dan pengadilan Tao Tianxuan semuanya akan jatuh ke tanah dengan keras, dan itu akan sulit untuk mengambilnya di masa depan. Di antara kata-kata, ada postur samar yang menonton kegembiraan bukanlah masalah besar. Di luar halaman tempat tinggal Su Yi, sekelompok pertapa yang bersembunyi di kegelapan juga mengangkat mata dan melihat ke arah langit. Mereka semua tercengang saat melihat Wen Biechen yang telah didorong ke langit. Pada saat ini, di 4 gerbang ibu kota Kaisar Qin besar, di lantai atas kelompok paviliun bajik, dan di aula megah di tengah istana kekaisaran, mereka semua melihat semua ini dengan mata mereka. Formasi naga cakram emas menutupi langit dan matahari, tetapi tidak bisa disembunyikan dari mata gelap itu. Bagi mereka, semua yang terjadi di jalanan seperti mengamati jejak telapak tangan di telapak tangan mereka. Di jalanan, Su Yi menepis jubahnya, dan menyesap anggur dengan santai. Batas Immortal Ascension sebelumnya, termasuk yang disebut Wen Biechen, memang terlalu lemah. Sedemikian rupa sehingga Su Yi diam-diam bersukacita karena dia mempertahankan kekuatannya. Jika tidak, jika dia secara tidak sengaja membunuh orang-orang itu, kebencian akan sepenuhnya dipalsukan. Dia tidak takut balas dendam. Namun, itu pasti akan menyulitkan Qin Su King untuk melakukannya, jadi dia tidak membunuh siapapun ketika dia melakukannya sebelumnya. Kalau tidak, mereka yang jatuh sekarang ditakdirkan untuk mati. Dengan bunyi gedebuk, sosok Wen Biechen jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan wajah cacat. Su Yi melangkah maju. Wen Biechen berjuang untuk bangun, tulangnya tampak hancur, organ dalamnya kewalahan, dan dia tidak dapat berdiri. Apa yang ingin kamu lakukan? Biechen bertanya dengan mata dingin. Su Yi mengangkat tangannya untuk membantunya berdiri. Meskipun kamu lemah dan tidak terlalu pintar, kamu harus mengatakan bahwa kamu masih memiliki perasaan yang sebenarnya terhadap Nona Qin. Biechen terkejut. Su Yi menepuk pundaknya. Saya tahu betul bahwa Nona Qin tidak menyukai orang tanpa otak. Berdiri saja di sini dan pikirkanlah. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan kembali ke tempat semula. Ada kereta harta karun berdiri di sana sendirian, dan binatang buas yang menarik kereta itu sudah lumpuh ke tanah karena ketakutan. Wen Biechen memiliki ekspresi yang rumit, kehilangan akal. Masalah hari ini, satu terkait dengan Qin Su King, dia tidak bisa duduk diam, dan yang lainnya adalah dia diperintahkan untuk bertindak, dan dia tidak pernah memikirkan hal lain. Pada saat ini, dia lolos dari kematian, selain rasa malu dan amarah, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang tersembunyi tentang apa yang terjadi hari ini. Sekarang, bisakah kita mengobrol dengan baik? Pada saat yang sama, Su Yi melihat sekeliling. Dia yakin pasti ada banyak mata yang menatap tempat ini dalam kegelapan. Ledakan, cahaya keemasan turun dari langit. Itu berubah menjadi seorang lelaki tua jangkung dalam jubah Tao, dengan janggut, rambut acak-acakan, dan sikap yang perkasa. Pei Rufeng, penatua pengadilan Tianxuan Dao, tolong beritahu saya. Pria tua berjubah Tao itu berkata dengan suara yang dalam, dan auranya berevolusi menjadi 9 naga petir, mengelilingi tubuhnya, busur listrik melesat dengan liar, dan guntur keluar, yang sangat menakutkan. Ajari aku. Su Yi mengerutkan kening. Aku telah menanggungnya sebelumnya dan tidak membunuh siapapun. Aku hanya tidak ingin membuat keributan besar, tapi sepertinya kamu tidak menghargainya. Semuanya membuat keributan besar. Jadi, tidak ada yang perlu dibicarakan. Su Yi berkata dengan ringan. Pihak lain adalah seorang Taois dari batas absolut, dengan aura yang menakutkan, jauh dari sebanding dengan batas kenaikan keabadian. Ini membuat Su Yi sedikit lebih serius. Pria tua berjubah Tao menunjuk ke dirinya sendiri, lalu ke langit. Pukul aku, atau hancurkan formasi pelindung ini, kamu memenuhi syarat untuk mengobrol. Kata Su Yi, melihat sekeliling. Jadi, apakah ini juga sikap keluarga kekaisaran Qin besar dan pengadilan Tao Tianxuan? Singkatnya, suaranya tidak keras dan datar. Tapi Su Yi percaya bahwa mereka yang seharusnya mendengarnya dapat mendengar dengan jelas. Hanya saja lama tidak ada yang merespon. Qin Su King merasa sengsara, dengan tangan dan kaki dingin, dan berkata dengan marah, ayah, kakak laki-laki, dan adik laki-laki kedua,
kamu harus menonton secara rahasia. Mengapa kamu tidak bisa menceritakan keseluruhan cerita terlebih dahulu, dan bahkan tidak memberi saya dan Taoisu kesempatan untuk menjelaskannya? Apakah itu? Suara itu penuh amarah. Sebagai putri tertua dari dinasti Qin, dia mengalami kecelakaan seperti itu dalam keadaan linglung. Dia bahkan tidak tahu kebenarannya, dan dia melihat penyelamatnya dianggap sebagai pengkhianat dan menderita bencana yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Tidak kecewa. Namun, suara pertanyaannya yang marah juga tidak mendapat tanggapan. Pangeran tertua Qin Sang berdiri di pagar, diam. Pangeran kedua Qin Liuhe menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saudariku yang konyol, jika tidak ada berita yang dapat dipercaya untuk membuktikan bahwa ada yang salah dengan Su Xuanjun dan Pu Xuan, bagaimana permainan pembunuhan hari ini bisa begitu memotivasi? Siapa yang berani bertindak sembrono di ibu kota kekaisaran? Gadis Suking, jangan terbawa amarah. Pertarungan sebelumnya telah membuktikan bahwa Su Xuanjun memiliki masalah, bukan? Mata Yinmu dingin. Wajah cantik Qin Suking pucat, dia mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Ibu kota kekaisaran memiliki lebih dari satu formasi pelindung, dan ada lebih dari beberapa monster tua yang tersebar di kota. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan Su Yi saat ini, Qin Suking tidak dapat melihat harapan untuk bertahan hidup. Terlebih lagi, begitu pertempuran menjadi tidak terkendali dan menjadi sengit, banyak orang pasti akan mati. Pada saat itu, bahkan jika kebenaran terungkap, Su Yi dan Dakin akan memiliki perseteruan darah yang dalam, dan tidak ada ruang untuk bermanuver. Dan hubungan antara Qin Suking dan Su Yi akan hancur total. Inilah yang membuat Qin Suking paling tertekan dan marah. Mengapa? Ada apa ini? Apakah tidak ada yang berdiri dan menghentikan seluruh keluarga kerajaan Dakin? Qin Suking tidak mengerti. Aku mengerti. Su Yi menarik pandangannya dan mengabaikan sikap Dakin. Sekarang aku mengerti, aku harus mengerti bahwa dalam situasi seperti itu adalah pilihan paling bijak untuk ditangkap. Di kejauhan, lelaki tua berjubah Tao tinggi itu berkata dengan dingin. Su Yi menyimpan kendi itu. Auranya menjadi semakin sederhana dan tenang, seolah-olah fetis telah mengaburkan dirinya sendiri. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melangkah maju. Dia telah mengalami pembangkit tenaga listrik dari batas kenaikan keabadian Qin besar, tetapi dia tidak tahu apakah batas tanpa batas ini juga terbuat dari tanah liat atau kertas. Dia ingin mencobanya. Apakah kamu ingin melakukannya? Pria tua berjubah Tao itu mengerutkan kening. Dia belum pernah membunuh siapapun sebelumnya, dia hanya ingin membuat Su Yi benar-benar merasakan apa artinya sendirian dan tak berdaya, tanpa akhir yang terlihat. Mungkin, dia akan menundukkan kepalanya dan menyerah. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa pihak lain benar-benar keras kepala. Ketika mereka berada ratusan kaki jauhnya, lengan baju Su Yi terangkat dan dia tiba-tiba meninju. 9 naga di sekitar lelaki tua berjubah Tao itu tiba-tiba bergerak, membuat gemuruh guntur, dan 9 naga itu melingkar dan bergegas turun. Ledakan, langit dan bumi berguncang, dan kehampaan tiba-tiba terbelah. Di jalan-jalan dan gang-gang terdekat, bangunan padat itu runtuh dan hancur hampir bersamaan, berubah menjadi debu. 9 naga geng guntur dibentuk dengan memadatkan hukum abadi dari tingkat batas tanpa batas yang dikombinasikan dengan kekuatan magis Dao, dan kekuatan mereka jauh dari sebanding dengan tingkat batas-batas Immortal Ascension. Tapi di bawah pukulan Su Yi, 9 naga guntur geng mengalami dampak yang mengerikan. Keduanya bertabrakan, energi pedang mengamuk, dan geng guntur terciprat. Sebelum pukulan itu berpisah, Su Yi sudah melompat ke depan dan meninju seperti pedang, ratusan kali dalam satu tarikan napas. Setiap pukulan memiliki potensi untuk mengguncang benteng dan bergerak maju, kekuatan yang mendominasi ditumpangkan, dan 9 naga guntur bergetar hebat, dan guntur itu seperti kepingan salju. Pria tua berjubah Tao itu mendengus dingin, sosoknya bergegas maju, kekuatannya terus meningkat, dan saat dia mencubit telapak tangan dan jarinya, aura 9 naga geng guntur tiba-tiba berubah, seolah-olah mereka telah hidup kembali. Tetapi pada saat ini, Su Yi melakukan pukulan terakhirnya yang telah dipersiapkan sejak lama. Pukulan ini tampaknya memiliki kekuatan untuk mengubah pembusukan menjadi sihir, ditumpangkan dengan pukulan yang telah ditinju Su Yi sebelumnya, dan meledak. Lapis demi lapis, tiba-tiba meledak, membentuk kekuatan yang menakutkan dan tak terbatas. Antara Su Yi dan lelaki tua berjubah Tao, semburan yang menghancurkan dunia tiba-tiba menyebar. Kemegahan ilahi mengamuk, dan Daoguang seperti air pasang. Seluruh susunan naga cakram emas yang menutupi ibu kota kekaisaran meraung dan bergetar hebat. Dan sosok lelaki tua jangkung berjubah Tao langsung terguncang sejauh puluhan kaki, wajah lamanya penuh ketidakpercayaan. Melihat Su Yi lagi, sosoknya hanya bergoyang sedikit, dan jubahnya bergetar. Ledakan. Sebelum semburan kehancuran yang bergolak dan kacau mereda, sosok Su Yi telah bergegas keluar. Ki pedang yang tak terhitung jumlahnya meraung darinya, padat, seperti sungai panjang pedang Ki, menembus langit. Pria tua berjubah Tao berteriak keras, dan seluruh tubuhnya berlari dengan kekuatan penuh, menampilkan kekuatan supernatural Tao, tanpa syarat. Namun hanya dalam sepersekian detik, dia terkejut kembali.
Di bawah ledakan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya, bekas pedang terpotong di jalan perlindungan tubuhnya. Meskipun tidak melukai tubuh daunnya, itu membuat mekanisme ki-nya mengalami dampak yang sangat tidak nyaman. Wajahnya berubah lagi. Apakah ini kekuatan level Xiao Yaojing? Saya telah menembak dengan seluruh kekuatan saya, melihat Dakin dan seluruh dunia kultivasi King Fengsu, keadaan bahagia mana yang dapat menghalangi pukulan saya. Ledakan. Tanpa memberi kesempatan pada lelaki tua jangkung itu untuk bernapas, Su Yi telah membunuhnya lagi. Jubah hijau berkibar, dan jari-jari telapak tangan seperti pedang, memicu energi pedang yang memenuhi alam semesta, menekan ibu kota kekaisaran setinggi 30.000 kaki. Formasi naga cakram emas sedang dalam kekacauan hebat. Su Yi menekan setiap langkah, dan langsung masuk. Dan lelaki tua berjubah Tao yang tinggi itu mundur dengan mantap. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2733. Di platform tontonan, Pangeran Tertua Qin Sang tampak bermartabat. Di tepi danau, Pangeran kedua, Qin Liu He, mengerutkan kening, tidak lagi tertarik memancing. Di atas paviliun, Putri Tertua Qin Suking tampak kesurupan, dan hatinya penuh dengan kekacauan. Di seluruh ibu kota kekaisaran, orang-orang yang melihat semua ini secara diam-diam mau tidak mau mengubah warna mereka dan kulit kepala mereka mati rasa. Orang tua berjubah Tao bernama Ni Song, adalah pendeta pendiam dari keluarga kekaisaran Dakin, menjaga paviliun Kunxian sepanjang tahun. Great Qin memiliki populasi ratusan juta, dan dunia praktik makmur, tetapi sosok abadi yang sebenarnya hanya beberapa ratus orang. Di antara mereka, Wu Liangjing berdiri di puncak dunia dan memiliki jumlah orang paling sedikit. Oleh karena itu, keberadaan Jiu Jing sudah menjadi raksasa yang berdiri di puncak dunia latihan. Itu adalah keberadaan yang menakutkan kedua setelah batas tak terbatas. Ni Song adalah salah satunya. Bahkan para pangeran dan cucu dari keluarga kekaisaran Great Qin harus dengan hormat memanggil mereka senior tua ketika mereka bertemu. Di seluruh wilayah benua King Feng, Ni Song, yang merupakan penguasa alam Nowhere, juga merupakan keberadaan menakutkan yang terkenal di dunia, jauh-jauh. Tetapi pada saat ini, Ni Song mundur dengan mantap, dan dihancurkan serta dipukuli oleh seorang pemuda di tanah bahagia. Siapa yang tidak terkejut dengan ini? Formasi naga cakram emas meraung, dan cahaya keemasan menghujani, juga menderita dampak dari pertempuran ini. Ni Song sudah memiliki hidung memar dan wajah bengkak, seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka, jubah Tao compang camping, dan dia sangat malu. Betapa tirani dia sebelumnya, betapa beracun pemukulan dia sekarang. Bahkan, dia hampir terpana. Keluar semua, tidak baik menggunakan kekuatan sihir di bagian bawah kotak. Menawarkan prajurit Dao abadi, juga tidak akan berhasil. Dalam pertarungan head-to-head ini, dia benar-benar dirugikan, dikerdilkan jika dibandingkan. Ni Song telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan dia telah lama terbiasa melihat kejeniusan dan kesombongan di dunia. Tapi saya belum pernah melihat monster seperti Su Xuanjun. Belum lagi kemudahan mengalahkan Immortal Ascension Boundary dengan Taoisme dari Happy Boundary, tapi sekarang bahkan orang tua seperti dia di Boundless Boundary telah dikalahkan hingga tidak berdaya. Ni Song yakin bahwa pihak lain memang benar-benar bahagia. Di 5 alam abadi, aura masing-masing alam dan penguasaan aturan Dao sangat berbeda. Saat bertarung, Anda tidak bisa memalsukannya sama sekali, dan Anda tidak bisa menyembunyikannya dari orang lain. Itu juga karena ini Ni Song dalam keadaan linglung. Mustahil untuk membayangkan bahwa lawan yang saya temui kali ini adalah monster yang melompat keluar dari celah batu. Ledakan. Dalam sekejap, Ni Song menerima pukulan lain, dan tubuhnya membentur tanah dengan keras, menciptakan kawah besar. Ada bintang di depan matanya, dia batuk darah, dia sudah terluka parah. Saat dia berjuang untuk bangun, Su Yi sudah jatuh dari langit. Kulit Ni Song benar-benar berubah, dan hantu-hantunya membeku. Sudah terlambat untuk menghindar. Jika dia tidak bisa menghentikan pukulan ini, dia akan mati atau benar-benar kehilangan perlawanannya. Ledakan. Pada saat ini, tombak biru cerah tiba-tiba muncul dari udara tipis dan menusuk kepala Su Yi. Sangat cepat, sosok Su Yi bergerak, nyaris tidak bisa menghindari pukulan itu. Hampir pada saat yang sama, Ni Song mengelak jauh, dan seorang pria kurus berbaju hitam muncul, memegang tombak biru di tangannya. Sebelumnya, dialah yang menembak pada saat kritis dan menyelamatkan Ni Song. Semua pihak yang menyaksikan pertempuran dalam kegelapan tidak bisa menahan nafas lega saat melihat pemandangan ini. Sebelumnya, mereka semua ketakutan, hampir berpikir bahwa Ni Song, lelaki tua Ji Wu Baon, akan menderita. Terima kasih, kakakmu. Ni Song merasa malu dan berterima kasih. Pria kurus berbaju hitam disebut Mo Ruzhen, kepala percandian keluarga kekaisaran Dakin, dan keberadaan Dzogchen tanpa batas. Di ibu kota kekaisaran dinasti Qin, kekuatan tempur Mo Ruzhen cukup untuk menduduki peringkat 5 besar. Kamu mundur dulu untuk memulihkan diri, kamu dapat yakin bahwa aku ada di sini. Mo Ruzhen tampak tenang. Ya, Ni Song berbalik dan melangkah mundur. Mo Ruzhen menatap Su Yi dan berkata dengan tenang. Selama kamu menundukkan kepala dan meraih tanganmu,
aku pasti akan memberimu kesempatan untuk membela diri. Bahkan jika kamu mati pada akhirnya, kamu akan diyakinkan untuk mati. Dia berpakaian hitam, sosoknya mengesankan, dan dia menatap Su Yi dengan aura mengintimidasi, matanya penuh ketidakpedulian. Sungguh, tampil diam-diam dengan pakaian putih, tampan dan centil, Pusuanlah yang datang diam-diam pada suatu waktu. Moruzen menyipitkan mata dan pupilnya, dan hendak mengatakan sesuatu ketika Pusuan mencengkeram lehernya dan mengangkatnya, pipinya memerah. Pusuan tersenyum dan berkata, siapa kamu, berani berbicara menghina kepada sesama Taois Su yang aku hormati seperti seorang ayah. Sudut bibir Su Yi berkedut, hormati seperti seorang ayah. Untungnya, pria ini dapat berbicara dalam tampilan penuh. Moruzen merasa ngeri, ini jelas merupakan keberadaan tanpa batas. Rekan Taois Su, apakah kamu ingin membunuhnya? Tanya Pusuan. Su Yi melirik Qin Suking di pavilion di kejauhan, dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Jangan berdebat dengan orang idiot. Pusuan berpikir sejenak, dan berkata dengan emosi, kamu Taois Su memiliki hati yang baik dan pikiran yang luas, yang membuatku merasa malu pada diriku sendiri. Dia dengan santai mengusir Moruzen. Su Yi menggosok alisnya. Kenapa aku merasa kamu memarahiku? Pusuan tertegun, menunjuk ke jantungnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, hati ini bisa dipelajari dari dunia. Matahari dan bulan bisa menunjukkannya. Su Yi, pada saat ini, mengikuti kemunculan Pusuan Suan juga menyebabkan kejutan di ibu kota kekaisaran, dan mereka yang menyaksikan pertempuran secara diam-diam semuanya terkejut. Alam tanpa batas. Masalah. Di seluruh wilayah benua King Feng, Master Tao dari alam tak terbatas sudah menjadi keberadaan yang dominan. Salah satu dari mereka dapat merajalela di dunia dan menyebabkan gempa bumi besar di dunia latihan. Itu Pusuan. Tapi bukankah dia sudah dikepung di halaman itu? Pangeran kedua Qin Liuhe terkejut, dan dengan cepat memutar cermin giok yang tergantung di depannya, dan cermin itu segera memantulkan pemandangan halaman. Namun, Qin Liuhe tidak bisa membantu tetapi tersentak saat melihat pemandangan di luar halaman. Seluruh tempat, berbaring di sana ke segala arah, tidak tahu hidup atau mati. Kakakku benar-benar, tidak pernah mengatakan bahwa Pusuan adalah penguasa alam tanpa batas, itu terlalu menipu. Qin Liuhe mengeluh dengan sedih. Setelah Qin Suking kembali ke ibu kota kekaisaran setengah bulan yang lalu, dia menyimpan rahasianya tentang asal-usul dan perbuatan Su Yi dan Pusuan. Oleh karena itu, tidak hanya Qin Liuhe, tetapi yang lain juga tidak tahu bahwa Pusuan, seorang pria berkulit putih yang telah terluka parah dan telah mundur, adalah keberadaan tersembunyi dari alam tanpa batas. Dunia tanpa batas. Belum lagi di King Fengsu, bahkan di seluruh dunia abadi, mereka sudah bisa disebut andalan, jauh dari sebanding dengan 3 alam keabadian sebelumnya. Kali ini, aku benar-benar menemui masalah besar. Gumam Qin Liuhe, dia suka menonton kegembiraan, tapi dia tidak suka masalah besar yang menyusahkan itu. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua berbaju hitam tiba-tiba muncul di medan perang begitu saja. Kepalanya disanggul, memegang piring formasi batu giok putih di tangannya, menatap Su Yi dan Pusuan, dan berkata, kalian berdua, ini adalah ibu kota Kaisar Qin besar, bahkan jika Wu Liangjing datang, kalian tidak bisa main-main di sini. Di area itu, sosok-sosok muncul dari udara tipis satu demi satu, berdiri di arah yang berbeda. Ada puluhan orang. Niat membunuh yang mengerikan menyebar seperti gelombang antara langit dan bumi, benar-benar menghalangi jalan mundur Su Yi. Di atas pavilion, Qin Suking membuka matanya lebar-lebar, merasa dingin di sekujur tubuhnya. Lusinan orang itu semuanya adalah orang tua yang duduk di ibu kota kerajaan Qin besar. Beberapa dari mereka tidak terlihat di depan umum selama bertahun-tahun. Di platform tontonan, Pangeran tertua Qin Sang memiliki ekspresi yang rumit dan bergumam. Orang-orang tua di ibu kota kekaisaran itu harus berdiri untuk membuat masalah dengan usaha mereka sendiri. Pusuan dan Su Xuanjun ini, luar biasa. Pusuan menatap langit. Jika formasi pembunuhan ini bekerja dengan kapasitas penuh, itu memang bisa menjebak alam tak terbatas. Segera, dia menarik pandangannya dan berkata kepada Su Yi. Tapi itu tidak bisa menjebak kita. Mau mencoba? Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan dingin. Pusuan tiba-tiba tertawa. Dia memukuli kami tanpa bertanya sembarangan. Kami terus bergandengan tangan tanpa sopan, tetapi yang kami dapatkan bukanlah kebaikan, tetapi menendang hidung dan wajah kami. Dia melihat sekeliling, dan senyum di wajahnya semakin kuat, rambut tebal. Apakah menurutmu kita mudah diajak bicara? Wajah cantik Qin Suking menjadi semakin suram. Kesedihan batin, kepahitan, rasa sakit. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa alasan Su Yi dan Pusuan tidak membunuh siapapun sebelumnya adalah karena wajahnya. Di satu sisi adalah penyelamat, dan di sisi lain adalah keluarga kekaisaran Qin besar dan pengadilan Tianxuan Dao tempatnya berada. Dilema. Sejak berdirinya dinasti Qin besar, kami telah melalui cobaan dan kesengsaraan, dan kami tidak takut. Kami tidak pernah takut dengan ancaman apapun. Pria tua berbaju hitam itu berkata dengan dingin, sikapnya masih keras. Jika kamu ingin berbicara,
turunkan kepalamu, jika tidak, lakukanlah. Pusuan mengerutkan kening. Suyi mengeluarkan kendi dan menyesapnya, dan hendak mengatakan sesuatu. Di atas paviliun di kejauhan, Qin Suking menarik napas dalam-dalam dan berkata, cukup. Dia tidak bisa melihat emosi apapun dalam ekspresinya, dan mengatakan kata demi kata. Kamu memobilisasi begitu banyak orang untuk mengincar penyelamatku dengan tuduhan yang tidak beralasan, hanya karena kamu tidak ingin aku menjadi putra mahkota. Baiklah, selama kamu membiarkan rekan Taois Su dan senior Pusuan pergi, mulai hari ini dan seterusnya, aku, Qin Suking, akan mundur dari pertarungan untuk putra mahkota. Apakah kamu puas? Penonton terdiam. Semua orang yang hadir tampak berbeda. Di platform tontonan, Pangeran tertua Qin Sang menghela nafas dengan ekspresi rumit. Di tepi danau, Pangeran kedua Qin Liuhe melengkungkan bibirnya, saudara perempuannya terlalu impulsif, demi dua orang luar, bagaimana dengan itu? Putri, masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan putra mahkota. Yinmu berkata dengan suara yang dalam. Lalu Suyi dan Pusuan, yang satu memiliki masalah besar, dan yang lainnya adalah keberadaan alam tanpa batas. Mereka bersedia mendekatimu. Mereka ditakdirkan untuk memperkosa atau mencuri. Jangan berbaik hati. Jika kamu tidak, jangan singkirkan itu. Akan ada masalah tanpa akhir. Kata-kata ini bergema di seluruh dunia. Qin Suking sangat marah hingga matanya menangis. Tuan, saya telah menyatakan bahwa saya akan mundur dari kontes putra mahkota, tetapi Anda masih ingin mendorong saya dengan keras. Tidak bisakah Anda mundur selangkah? Yinmu tampak acuh tak acuh. Tetapi pada saat ini, Suyi berkata, Nona Suking, ini bukan lagi masalah menyerah atau tidak. Jika saya tidak meminta pernyataan yang memuaskan saya hari ini, bahkan jika mereka menyerah, Pusuan dan saya akan melakukannya, jangan pergi. Pusuan He mengangguk dan berkata, tidak buruk. Heh, pria tua berbaju hitam itu mencibir. Dengan keras kepala menolak dan keras kepala, mari kita lihat apakah kamu memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Saat dia berkata, dia mengangkat susunan di tangannya. Pada saat yang sama, mata puluhan orang tua di ibu kota kekaisaran terdekat penuh dengan niat membunuh, siap untuk bergerak. Qin Suking mengertakkan gigi, wajahnya suram. Dia telah mencoba yang terbaik untuk meredakan kekacauan ini, tetapi pada akhirnya dia menyadari bahwa putri Qin sebesar dirinya benar-benar seperti hiasan. Melihat pertempuran besar akan pecah, tiba-tiba, suara agung bergema seperti guntur dari 9 langit, bergemuruh di seluruh dunia. Dua rekan Tao, harap tenang. Sebagai Raja Qin besar, saya akan memberi Anda penjelasan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2734. Yang mengatakan, kami, suaranya masih bergema di dunia. Mengenakan gaun panjang sederhana, rambut panjang dibiarkan tergerai hingga batas pinggang, fitur wajah pria yang mengesankan dan bermartabat telah muncul di tempat kejadian. Tiba-tiba, semua penonton menjadi statis. Membungkuk memberi hormat saat bertemu dengan lelaki tua berjubah hitam yang dikonfrontasi Suyi, yang mulia. Monster tua yang 10 beberapa diasumsikan sebagai ibu kota yang berdaulat menahan niat membunuh, demikian pula secara serentak seragam membungkuk memberi hormat kepada memberi hormat saat bertemu. Dalam pemerintahan Qin, yang mengunjungi jalan abadi, bertemu dengan kaisar tidak berarti memberi hormat. Ini adalah kebiasaan yang didirikan oleh Qin besar sebuah negara sampai sekarang. Puncak paviliun, rongga mata Qin Suking memerah, mengalir turun. Itu ayahnya, Qin Agung sekarang kaisar, Qin Changtu. Melintasi lagi beberapa tahun, akan menyerahkan tahta ke tahta lain, pensiun dari dunia. Melihat ayahnya muncul, perasaan terdalam Qin Suking masih memiliki kemarahan, seperti tulang ikan di tenggorokan, jauh dari kata bahagia. Mengapa tidak muncul lebih awal? Mengapa muncul saat ini? Apa yang salah jika rekan Tao Su dan senior Pusuan mengalaminya, yang juga memiliki peluang untuk menyelesaikannya? Kata-kata ini, Qin Suking hanya bisa bersembunyi dengan cukup kejam. Di atap yang terlihat, Pangeran Qin yang masih berada di bawah kesalahan, tiba-tiba turun ke bawah dengan tergesa-gesa, berjalan, bersamaku melihat ayahnya. Giok itu lewat setelah itu. Di tepi danau, dua pangeran kekaisaran Qin di 6 penjuru meninggalkan alat pancing mereka dan mengambil langkah cepat untuk pergi dengan liar. Wanita tua itu menghela nafas, lalu mengikuti setelahnya. Di tempat medan perang kota, mata Suyipi Pusuan. Pusuan mengerti dan berkata, tidak tahu pandangan seperti apa yang ingin diberikan oleh Yang Mulia. Dia bukanlah pertapa Qin, dan tidak memerlukan sebutan hormat dari pihak lawan untuk Yang Mulia. Kaisar Qin lebih suka mengepalkan tangannya, membungkuk memberi hormat kepada Suyi dan Pusuan, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, tidak terlambat, dan dua pandangan pertama. Sikapnya yang mendahulukan sopan santun dan sopan, membuat kelopak mata orang-orang yang menyaksikan adegan itu terlonjak, dalam hati mempunyai firasat yang kurang tepat. Kaisar Qin mengangkat kepalanya dan menatap kayu cabang ketiga Qin Suking. Cabang kayu ketiga ditekan seperti pada bahu Qin Suking, ketika terdeteksi bahwa penglihatan Kaisar Qin, pupil matanya membeku. Sebelum dia bisa bereaksi,
cahaya keemasan melepaskan kekuatan besar dan menahan seluruh dirinya. Seperempat berikutnya, kayu cabang ketiga tumbang di hadapan Kaisar Qin. Penonton sudah mulai. Kayu cabang ketiga adalah yang dikuduskan oleh keluarga Kekaisaran Qin, merupakan yang tertua di halaman depan, dan merupakan adik dari guru Qin Suking. Karena bakatnya terbatas, potensinya, dan kehidupan yang benar-benar putus asa untuk menembus batas yang tak terukur, dia diatur oleh gerbang sekte di keluarga Kekaisaran Qin dan bertindak sebagai saudara perempuan pelindung Kaisar Qin Suking. Siapa sangka, kini Kaisar baru saja tiba dan mulai langsung mengambil kayu cabang ketiga. Yang mulia, apakah niat Anda? Kayu cabang ketiga mulai marah. Kaisar Qin menunjuk ke cabang kayu ketiga, berkata kepada Su Yi, Pusuan, sebelumnya, apakah orang ini memiliki jaminan hidup? Kata panggilan dua adalah mata-mata yang menyembunyikan niat jahat di bawah wajah yang adil. Sejujurnya, saya berasal dari kepercayaan orang ini, surat kepercayaan. Di antara ujung alisnya tampak menyeka warna malu, oleh karena itu kemudian diam-diam menyetujui bahwa hari ini kecelakaan itu terjadi. Tetapi saya tahu sekarang, apakah orang ini menjebak dengan menanam barang curian ke dalam bingkai, membuat tuduhan palsu, ingin menggunakan tangan saya Qin hebat, musnahkan dua. Penonton berada dalam keributan, suara keributan terdengar dari segala arah. Tidak ada yang menyangka, sebagai saudara perempuan pelindung Kaisar, tanpa disangka penyelamat yang merupakan cabang kayu ketiga akan menjebak saudara perempuan Kaisar. Ditahan karena marah di cabang kayu ketiga tempat, yang mulia, saya, meskipun keluarga Kekaisaran Qin besar Anda ditahbiskan, tetapi juga pada hari itu dikatakan bahwa hakim ketua sudah tua. Mungkin bagaimana cara membingkai dengan menanam barang curian untuk menjebak dua orang yang melihatnya. Kaisar Qin tampak sangat dingin, jika saya tidak memiliki bukti nyata, bagaimana mungkin saya tahu bahwa Anda asli telah mengkhianati gerbang sekte, berkolusi dengan pemandangan naga api dan istana burung pembawa pesan dan klan Dewa Abadi Yu dalam satu. Kulit kayu cabang ketiga mengalami perubahan besar. Orang-orang di tempat kejadian semuanya terkejut dan tidak yakin. Apakah kayu cabang ketiga benar-benar mengkhianati gerbang sekte? Yang mulia, bisakah kata-kata ini ditanggapi dengan serius? Tidak jauh dari sana, lelaki tua berjubah hitam itu bertanya dengan suara tenggelam. Kaisar Qin mengatakan bahwa, raja sebagai sebuah negara, jika tidak memiliki bukti nyata, tidak akan membuat lelucon tentang masalah ini. Orang tua berjubah hitam itu sangat marah, kemarahannya mengacu pada cabang kayu ketiga, apakah kamu ingin mengatakan sesuatu? Kulit kayu cabang ketiga Yin jelas tidak pasti, berkata, bukti. Saya harus melihat buktinya. Kaisar Qin mengangkat tangannya untuk memegangnya. Sosok yang terjatuh, adalah seorang pria berjubah putih cantik, masih tak sadarkan diri. Orang-orang mengakui, ini adalah awan statis, siswa terakhir dari kayu cabang ketiga. Pada saat ini, cabang kayu ketiga seperti tersambar petir, dan dia menyadari bahwa permainan itu sama saja dengan kalah. Juga ingin aku menjelaskannya, Kaisar Qin terlihat sedingin es. Cabang ketiga terbuat dari kayu, pahit dan sepat. Ucapan, cara, latihan saya untuk ditahan dalam kesendirian tidak mengenal batas selama bertahun-tahun, kemudian murid yang dibawa oleh saya secara pribadi, telah mengunjungi sebagian besar kesendirian tidak memiliki batas, tidak mengherankan, di dalamnya bahkan beberapa orang dapat membuktikan batasan yang tidak terukur. Tetapi saya, kedua matanya linglung, duduk dengan kelelahan sehingga wajahnya memerah, saya ingin peluang untuk menembus batas, tetapi berusaha untuk tidak menjadi mungkin. Bisakah kamu mengetahui rasa sakit? Menghadirkan aura kesengsaraan bencana yang aneh pada kayu cabang ketiga secara tiba-tiba. Gangguan energi dalam, mata memancarkan warna darah secara diam-diam, seluruh wajah muncul kembali warna yang kejam dan ganas. Tapi dia sendiri sebenarnya seperti tidak merasakan apa-apa, mengatupkan rahang sambil berkata, aku akhirnya mengerti sekarang, tidak mampu menembus batas, abadi adalah siksaan paling kejam di dunia ini. Kaisar Qin mengerutkan alisnya, sepertinya harus bergerak. Menghentikan pertempuran ini sesegera mungkin. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2735. Pertempuran ibu kota kekaisaran berakhir. Ketika susunan naga cakram emas yang menutupi ibu kota kekaisaran dihilangkan, jalan-jalan dan gang-gang masih ramai dan ramai, tanpa kerusakan apapun. Tidak ada jejak pertempuran yang tersisa. Inilah efek ajaib dari larangan Tuhan. Pertempuran para praktisi sering membakar gunung dan laut, dan di kota-kota itu, seringkali terdapat formasi pertahanan besar sebagai tempat berlindung. Kalau tidak peduli berapa banyak kota yang ada di dunia, tidak ada cukup pertapa untuk melawan dan menghancurkannya. Di dalam istana, di aula besar, perjamuan sedang berlangsung. Semua jenis makanan lezat diletakkan di atas meja seperti air yang mengalir, dan bahkan anggur adalah anggur tua yang disimpan secara pribadi oleh Kaisar Qin besar selama bertahun-tahun. Baik Su Yi dan Pusuan hadir. Ditemani oleh Kaisar Qin besar, Qin Suking, dan beberapa orang tua dari keluarga kerajaan Qin besar. Luan Yunzong juga ada di sana. Sambil minum dan minum, Su Yi akhirnya mengerti seluk-beluk kekacauan ini.
Setengah bulan yang lalu, Qin Suking dan Luan Yunzong kembali ke ibu kota kekaisaran Qin besar hidup-hidup, yang merupakan hal yang sangat normal. Tapi itu membuat Tomoki gelisah. Orang tua ini, yang hampir tidak memiliki harapan untuk membuktikan alam tanpa batas dalam kehidupan ini, telah diam-diam berlindung di istana Bluebird untuk mendapatkan kesempatan membuktikan Tao. Bluebird Palace berjanji bahwa selama Yinmu memberikan kontribusi besar di masa depan, dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Yinmu menerobos. Belum lama ini, Tomoki akhirnya mendapatkan kesempatannya. Setan tua Jinling dari alam rahasia Jinling akan mengadakan pesta pernikahan lagi untuk menyebarkan berkah. 4 kekuatan teratas di benua King Feng semuanya akan mengirim orang ke pesta. Istana Bluebird mengirim surat kepada Yinmu, mengatakan bahwa berpartisipasi dalam pesta pernikahan Jinling Laomo akan menjadi masalah besar, dan jika semuanya berjalan lancar, itu akan memberi Yinmu kesempatan untuk menerobos. Adapun permintaan Yinmu, dia harus memberikan daftar Taoist Tianxuan yang dikirim untuk menghadiri pesta pernikahan. Untuk kesempatan menerobos, Yinmu mengkhianati Qin Suking dan Luan Yunzong tanpa ragu-ragu. Tapi Tomu tidak menyangka bahwa belum lama ini, Bluebird Palace sekali lagi mengirim surat yang mengatakan bahwa operasi untuk pergi ke Golden Spirit Secret Realm telah gagal. Orang-orang kuat dari Istana Burung Biru, Kuil Naga Api, dan klan Yu dari Protos Abadi semuanya mati di alam rahasia Roh Emas, dan tidak ada dari mereka yang selamat. Selain itu, ada juga sosok hebat Li Xin Jianzai yang kemungkinan besar juga menderita. Surat dari Bluebird Palace adalah agar Yinmu menyelidiki mengapa Qin Suking dan Luan Yunzong dapat hidup kembali. Tomoki secara alami tidak berani mengabaikan. Namun, Qin Suking dan Luan Yunzong tutup mulut dan tidak pernah mengungkapkan apapun, meninggalkan Yinmu tanpa melakukan apa-apa. Akhirnya Istana Bluebird mengirim surat, meminta Tomoki untuk mencari tahu namanya. Su Xuanjun. Detail dari Pu Hyun. Tepat ketika Tomoki menanyakan tentang masalah ini, sebuah kecelakaan terjadi. Qin Suking curiga bahwa selama operasi ke alam rahasia Roh Emas, pengadilan Tao Dakin dan Tianxuan memiliki tahi lalat, yang membocorkan keberadaannya dan Luan Yunzong sebelumnya. Kali ini, Tomoki tidak bisa duduk diam. Khawatir urusannya akan terungkap, dia memutuskan untuk memimpin dalam menyerang Kaisar Dakin, dan dengan jaminan hidupnya, menuduh Su Xuanjun dan Pu Xuan sebagai mata-mata dengan niat jahat. Tujuannya adalah untuk membunuh orang dengan pisau, benar-benar mengacaukan situasi, dan merusak pencarian pengkhianat Qin Suking. Nyatanya, apa yang terjadi hari ini hampir saja membuat Tomoki berhasil. Berbicara tentang ini, Kaisar Dakin tidak bisa menahan kegembiraannya dan berkata, "Untungnya, terima kasih kepada Luan Yunzong di saat kritis. Saya bisa menebusnya di saat terakhir, dan tidak menyebabkan bencana seperti itu." Luan Yunzong tiba-tiba menunjukkan rasa malu. Sambil minum sebelumnya, dia telah memberitahu Suyi dan Pu Xuan melalui transmisi suara bahwa untuk mendapatkan kepercayaan dari Kaisar Qin besar, dia harus menceritakan apa yang terjadi di alam rahasia Roh Emas. Karena hal inilah Kaisar Qin besar akhirnya yakin bahwa Suyi dan Pu Xuan bukanlah mata-mata, tetapi penyelamat Qin Suking. Mengenai hal ini, Suyi tidak akan mengatakan apapun. Apa yang dilakukan Luan Yunzong benar dalam mengikuti hal-hal yang mendesak. Setelah jamuan makan, Suyi dan Pu Xuan meninggalkan istana bersama dan kembali ke halaman tempat mereka tinggal. Sepanjang jalan, Qin Suking melihatnya pergi secara langsung. Ketika dia tiba di halaman, putri tertua Qin besar ragu-ragu seolah dia ingin mengatakan sesuatu. Suyi tersenyum dan berkata, "Ini masalah kecil, jangan diambil hati, itu bukan salahmu, bukan salah kami." Qin Suking merasa sedikit lega, dan berbisik, "Sudaoyou, bisakah kita tetap berteman di masa depan?" Suyi berkedip-berkedip, "Kamu ingin membuat garis yang jelas dengan kami?" Qin Suking buru-buru berkata, "Tentu saja tidak." Suyi tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, cepat kembali dan mengobrol baik dengan ayahmu." Qin Suking mengangguk, mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Melihat sosoknya menghilang, Suyi berkata dengan lembut, "Hanya dalam kesulitan seseorang dapat melihat karakter seseorang. Dalam hal ini, Nona Qin tidak punya pilihan. Mengapa Anda tidak memikirkannya? Jika Anda menjadi menantu dari Great Qin di masa depan, Anda pasti akan itu hal yang indah, dan saya bisa mengikutinya." Pu Xuan tertegun, lalu tersenyum dan berkata, "Jika rekan Daois Su benar-benar menginginkan menantu perempuan, saya bisa menyetujuinya." Menantu wanita, Suyi terkejut, tetapi segera mengerti, menamparkan bahu Pu Xuan, dan memarahi sambil tersenyum, "Kulit." Dia berbalik dan berjalan ke halaman. Pu Xuan tersenyum dan mengikuti di belakang. Di bawah malam, Suyi sedang duduk di kursi rotan, memegang tas penyimpanan di tangannya. Ini adalah kompensasi yang diberikan oleh Kaisar Qin besar, total 3.000 keping emas murni abadi. Pu Hyun juga punya satu. Saya mendengar bahwa di wilayah langit abadi, koin teratas disebut, koin giok takdir, yang dimurnikan dari kalsedon bawaan yang lahir di sungai panjang takdir. Saya tidak tahu kapan saya bisa melihat emas murni abadi. Suyi berkata dengan lembut. Angin malam bertiup, bintang-bintang bersinar,
lampu-lampu di ibu kota kekaisaran terang, dan halaman sunyi dan sunyi. Pasti akan ada banyak peluang di masa depan. Pusuan duduk di bangku batu di tepi kolam, pakaian putihnya berkibar, tampan dan tampan, posisi duduk apapun akan keluar dari dunia ini. Suyi menyimpan tas penyimpanannya, mengeluarkan kendinya. Tentang ingatan sebelumnya, kamu benar-benar tidak ingat sama sekali. Pusuan mengangguk. Sejauh yang saya ketahui, masa lalu hanyalah asap dan asap. Sekarang saya memiliki kesempatan untuk hidup kembali. Saya tidak akan pernah melewatkan masa lalu lagi. Suyi berkata, apakah kamu tidak ingin tahu tentang siapa kamu? Sebelumnya, Pusuan terdiam beberapa saat, dan berkata, mungkin ketika saatnya tiba, aku secara alami akan mengetahui semua ini, tetapi saat ini, aku tidak tertarik. Suyi bersenandung, melihat bintang-bintang di langit dan malam. Saya berencana untuk melakukan tur di King Fengsu, mengukur dunia dengan langkah saya sendiri, dan melihat apa yang berbeda di langit abadi ini. Pusuan berkata sambil tersenyum, saya ingin pergi bersama pelana dan kuda. Suyi berkata, selama kamu tidak apa-apa jika kamu tidak mengenali ayahmu. Pusuan memikirkannya dengan serius, dan berkata, bagaimana kalau aku mengenalimu sebagai leluhur? Aku tidak punya keturunan yang tidak layak sepertimu. Suyi langsung melemparkan guci itu. Pusuan tersenyum dan mengambilnya di tangannya, melangkah maju, dan mengembalikan kendi itu ke Suyi dengan kedua tangan. Nenek moyang tua tenanglah. Suyi tampak tak berdaya. Mengapa Pusuan ini berwajah nakal? Apakah ada lubang di otak? Keluar. Suyi melambaikan tangannya dengan jijik. Pusuan tidak pergi, dia terdiam sesaat, dan berkata, meskipun kenangan sebelumnya hilang, saya masih memiliki kenangan ketika saya menjadi hantu, dan saya masih ingat senior yang meninggalkan lukisan itu, seorang pembawa damai, seorang pembudidaya pedang seperti seorang teman. Suyi tertegun sejenak, dan tiba-tiba mengerti di dalam hatinya bahwa Pusuan telah menebak sesuatu di benaknya. Pusuan berbalik dan kembali ke kamarnya. Suyi duduk sendirian di malam hari dan menyesap anggur. Wilayah langit abadi sangat besar. Keabadian itu jauh. Namun, Suyi tidak pernah berpikir bahwa ini bukan apa-apa. Sejak dia berada di domain dewa, dia telah melihat sikap Kaisar Surgawi, pemandangan Tuhan Surgawi yang turun seperti hujan, dan metode Gouchen Laojun yang misterius dan kuat dari sisi lain takdir. Tidak terlalu ambisius. Tapi di hati Suyi, jalannya bisa lebih tinggi dan lebih besar. Meskipun benua King Feng berada di dasar Eternal Sky Territory, masih ada ortodoksi abadi yang berdiri di sini, dan ada pembangkit tenaga listrik tingkat tak terbatas di alam keempat keabadian. Bagi Suyi, seorang pendatang baru dari alam bawah, itu sudah cukup. Itu sebabnya dia berencana untuk tinggal di Pulau King Feng sebentar, mengukur gunung dan sungai, dan bertemu dengan semua makhluk hidup di dunia. Keesokan harinya, Kaisar Qin mengeluarkan keputusan, menyatakan putri tertua sebagai putra mahkota. Begitu berita itu keluar, itu pertama kali menimbulkan sensasi di ibu kota kekaisaran, dan segera menyebar ke wilayah Great Qin. Juga di hari yang sama, Pangeran Tertua Qin Sang menyatakan kesediaannya untuk membantu putra mahkota sebagai seorang punggawa. Dikatakan bahwa Pangeran kedua, Qin Liuhe, sangat tidak yakin, dan membuat keributan besar di istana kekaisaran. Namun, mengikuti perintah Kaisar Qin Besar, Pangeran kedua, Qin Liuhe, dikurung di area terlarang istana. Tidak mengherankan, setelah Qin Changtu, Kaisar Qin Besar, turun tahta, Qin Suking akan menjadi permaisuri pertama dalam sejarah Qin Besar. Tapi kecelakaan itu tetap saja terjadi, 3 hari kemudian, dini hari. Langit gelap dan mendung, dan pasti akan ada hujan deras. Di luar ibu kota kekaisaran, seorang pria parubaya berjubah tau merah menyala menginjak naga sepanjang 1000 kaki dan datang dari kejauhan. Sepanjang jalan, dia sama sekali tidak menyembunyikan kekuatannya yang tak terukur. Di ibu kota kekaisaran, banyak sosok abadi segera waspada dan mengalihkan pandangan mereka. Kemudian saya mengenali bahwa pria parubaya itu adalah tetua tertinggi Kuil Huolong. Lu Yun. Lu Yun berhenti di langit di depan gerbang timur ibu kota kekaisaran, dengan naga melingkari kakinya. Senior akan datang ke sini, saya minta maaf untuk menyambut Anda. Saya tidak tahu mengapa senior ada di sini di ibu kota Kaisar Qin besar kami. Seorang lelaki tua kekar yang menjaga gerbang kota timur naik ke langit, mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Naga api Guan Lu Yun, dengan temperamen yang kuat dan pembunuhan yang menentukan, adalah monster tua dari alam tak terukur yang terkenal di seluruh benua King Feng, dan sudah lama tidak berjalan di dunia. Penampilannya membuat lelaki tua kekar itu merasakan tekanan besar. Lu Yun, yang berdiri di atas naga, langsung mengabaikan lelaki tua kekar itu, dan melihat jauh ke kedalaman ibu kota kekaisaran. Di mana Qin Changtu? Lu Yun bertanya, suaranya seperti guntur, bergema di seluruh ibu kota kekaisaran. Tiba-tiba, seberkas cahaya terang keluar dari kota, yang semuanya adalah monster tua yang duduk di kota. Wajah semua orang sangat bermartabat. Ketika Lu Yun datang ke sini, dia benar-benar memanggil Kaisar Qin besar dengan namanya, dia sangat agresif, jelas bahwa pengunjung itu tidak baik. Nasihat apa,
Lu Senior. Kaisar Qin Agung muncul entah dari mana di atas istana, masih mengenakan pakaian panjang sederhana, dengan rambut panjang terurai, dan sikap tenang. Mata Lu Yun seperti matahari yang terik, dan dia berkata dengan suara yang dalam, kali ini, lelaki tua itu ada di sini, atas nama Kuil Huolong, Istana Burung Biru, dan keluarga Yu dari Protos Abadi, untuk menyampaikan sebuah pesan untukmu Great Qin. Great Qin Emperor menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang. Aku ingin mendengar detailnya. Lu Yun menghentikan setiap kata. Serahkan Qin Suking, Su Xuanjun, dan Pu Xuan segera, dan biarkan lelaki tua itu membawa mereka pergi. Jika tidak, Great Qin pasti akan dihancurkan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2736. Kata-kata Lu Yun bergema di langit di atas Qin Huangdu Agung. Ada sensasi di antara penonton, dan ada keributan. Dengan lambaian jubah lengannya, Kaisar Qin besar membuka susunan pelindung, benar-benar mengisolasi bagian dalam kota dari luar. Namun, persepsi karakter abadi tidak terpengaruh. Mengancam, mata Kaisar Dakin dalam, atau, apakah tiga kekuatan utama Anda mencari alasan untuk memulai perang dengan saya, Dakin? Di luar kota, Lu Yun meletakkan tangannya di punggungnya dan menginjak naga itu. Ada ratusan juta makhluk hidup yang tersebar di wilayah Qin besar, dan ada jutaan pertapa di ibu kota kekaisaran saja. Kamu, Qin Changtu, sebagai penguasa suatu negara, apakah kamu akan membiarkan seluruh Qin besar menghancurkan negara demi 3 orang, dan seluruh keluarga kerajaan Qin besar dan para pertapa dunia menderita bencana penaklukan? Kata-kata itu bergema di seluruh dunia. Wajah banyak orang pucat, dan mereka merasakan niat membunuh di wajah mereka. Kaisar Great Qin berkata dengan dingin, sejak berdirinya negara kita, Great Qin, kita telah mengalami malapetaka dan bencana. Ini adalah darah dari leluhur yang tak terhitung jumlahnya yang telah membangun yayasan kita hari ini. Apakah menurut Anda Great Qin kita akan takut dari ancaman ini? Lu Yun berkata dengan acuh tak acuh, kamu, Qin Changtu, tidak peduli. Bagaimana mungkin orang-orang di dinasti Qin besar tidak peduli? Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke awan di langit, keberuntungan suatu negara seperti awan. Ketika badai datang, ia ditakdirkan untuk menghilang. Semua makhluk hidup di dinasti Qin besar, jika mereka tahu bahwa Anda, Qin Changtu, telah menjebak mereka dalam kesulitan hanya untuk 3 orang, bagaimana mungkin mereka tidak membenci, marah, atau kecewa dengan keluarga kekaisaran Qin besar Anda? Pada saat itu, hati orang-orang akan berbalik melawan satu sama lain, dan dunia akan kacau balau. Percaya atau tidak, semua makhluk hidup di Qin besar akan menganggapmu, Qin Changtu, sebagai raja penaklukan. Dunia sunyi dan menindas, dan suara Lu Yun bergema untuk waktu yang lama. Di kejauhan, wajah Qin Changtu sangat dingin. Tokoh-tokoh abadi di kota semuanya terkejut dan marah. Ini bukan konspirasi, tapi ancaman langsung. Dan ancaman seperti itu memang menakutkan, begitu terjadi, akibatnya tidak terbayangkan. Sebab, semua makhluk hidup di dunia ini akan menyelesaikan perhitungannya masing-masing. Demi kehidupan 3 orang, Anda, Kaisar Qin, akan menjerumuskan dunia ke dalam kesulitan, betapa bodoh, egois, dan mengecewakan. Pada saat itu, saya khawatir sebelum kuil naga api, Istana Burung Biru, dan keluarga Yu dari Protos Abadi terbunuh, dunia dinasti Qin besar akan kacau balau. Dengan cara ini, kekayaan nasional Dakin pasti akan hilang, sehingga melibatkan kekayaan Sekte Pengadilan Tao Tianxuan. Hal seperti itu belum pernah terjadi di Qing Fengzhou dalam beberapa tahun terakhir. Dahulu kala, ada dinasti Han yang makmur, yang diancam oleh beberapa ortodoksi top untuk menghancurkan negara. Akibatnya, ortodoksi teratas itu tidak mengambil tindakan sama sekali, melainkan hanya mengeluarkan dekret, yang mencerai-beraikan hati seluruh rakyat Han dan menyebabkan kekacauan di dunia. Dengan demikian, dalam waktu kurang dari sebulan, dinasti Han besar hancur total dan menghilang dalam sungai sejarah yang panjang. Ini adalah pencegahan dari ortodoksi atas. Tidak perlu melakukan apapun, cukup berikan perintah, dan Anda dapat memicu badai di dunia dan menggulingkan suatu negara. Sebuah pelajaran dari masa lalu, seorang guru dari belakang. Saat ini, menghadapi ancaman Huolongguan Lu Yun, siapa yang tidak bisa marah dan khawatir? Kaisar Dakin tampak tenang, jika kalian 3 kekuatan besar berani melakukan ini, kami berani melawan. Ini tidak lebih dari kerugian bagi kedua belah pihak, jadi mengapa kami harus takut? Lu Yun mencibir, keduanya pecundang. Apakah kamu layak untuk Dakin? Kata-kata itu penuh dengan penghinaan. Kaisar Dakin berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu pantas atau tidak? Apa yang kamu katakan, Lu Yun, tidak masuk hitungan. Lu Yun mengerutkan kening dan berkata, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan terakhir. Apakah Anda, Qin Changtu, benar-benar akan mempertaruhkan nyawa semua makhluk hidup di Great Qin dan nasib suatu negara demi 3 orang? Suasananya menyedihkan. Di ibu kota Kaisar Qin besar, mata dari sosok-sosok abadi itu semuanya menatap Kaisar Qin besar. Beberapa monster tua dari keluarga kerajaan Qin besar yang tersembunyi dari dunia semuanya keluar dari retret saat ini.
Masalah ini terkait dengan naik turunnya Qin besar, dan juga terkait dengan nasib Qin besar dan kekayaan Sekte Pengadilan Tianyun Dao. Siapa yang berani berdiri di pinggir lapangan? Yang mulia, tolong pikirkan dua kali. Di kota, seorang lelaki tua berbicara dengan suara yang dalam, takut Kaisar Qin besar tidak akan menundukkan kepalanya dan langsung memilih untuk putus. Dalam hal ini, tidak akan ada ruang untuk bermanuver. Kaisar Qin besar diam. Tepat pada saat ini, dia menyadari bahwa sosok abadi di kota itu ketakutan. Takut akan bencana penaklukan. Jika dipikir-pikir, klan, kerabat, dan teman dari tokoh-tokoh abadi itu semuanya berada di wilayah Great Qin, jadi bagaimana mungkin Anda tidak khawatir? Mungkin, bagi mereka, adalah pilihan paling bijak untuk menyerahkan 3 orang untuk menyelesaikan bencana ini. Tetapi, tidak bisa melakukan ini. Hari ini saya ingin menyerahkan 3 orang, saya setuju, dan besok mereka akan membuat tuntutan yang lebih berlebihan. Apakah Anda setuju? Jika Anda tidak setuju, Anda masih akan menghadapi bencana penaklukan. Jika terus seperti ini, Dakin Tianxia ditakdirkan untuk menjadi daging ikan talenan, dipotong lagi dan lagi. Pada saat itu, negara tidak akan menjadi negara, jadi mengapa itu rumah? Pada saat itu, apa perbedaan antara Great Qin dan penaklukan? Seolah-olah melihat melalui apa yang Kaisar Qin besar pikirkan, Lu Yun berkata, atas nama 3 kekuatan utama, saya dapat berjanji bahwa selama ketiga orang itu diserahkan, mulai sekarang, saya tidak akan pernah meminta Dakin untuk siapapun lagi. Jika kamu, Qin Changtu, tidak nyaman, kamu masih bisa menandatangani kontrak dengan Dao of Heaven. Tiba-tiba, banyak tokoh abadi di kota kekaisaran ragu-ragu, dengan ekspresi berbeda. Tapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Semua karena Qin Changtu adalah penguasa Great Qin. Mata Qin Changtu dingin, omong kosong, kontrak Dao Surgawi. Dalam beberapa tahun terakhir, bukankah kekuatan besar di benua King Feng menandatangani terlalu sedikit kontrak Dao Surgawi? Bukankah semuanya seperti kertas toilet, bersihkan pantat Anda saat Anda membutuhkannya, dan membuangnya? Lu Yun mengerutkan kening, dan setelah beberapa saat, dia mengulurkan 3 jari, aku akan memberimu Qin Changtu 3 hari untuk memikirkannya. 3 hari kemudian, jika kamu, Qin Changtu, tidak menyerahkan tanganmu, Qin Tianxia Agung ini pasti akan diarahkan oleh tentara. Setelah selesai berbicara, dia menginjak naga itu, berbalik dan pergi. Qin Changtu melirik kota kekaisaran, dan berkata, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Anda dapat datang ke istana kekaisaran untuk berbicara. Bagaimanapun, sosoknya menghilang begitu saja. Tiba-tiba, banyak sosok abadi berangkat dan bergegas ke kedalaman istana. Di halaman itu, Suyi dan Pusuan juga melihat panorama dari semua ini. Rekan Taois, apakah kamu masih pergi? Pusuan mau tidak mau bertanya. Suyi awalnya berencana untuk meninggalkan Dakin hari ini dan berkeliling dunia. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa hal seperti itu terjadi sebelum saya berangkat. Suyi tidak menjawab, tetapi menatap Qin Suking yang ada di samping. Qin Suking datang untuk mengucapkan selamat tinggal hari ini, tetapi sekarang putri tertua, yang telah menjadi putra mahkota, duduk di sana dalam keadaan linglung, dengan kabut yang tersisa di antara alisnya. Merasakan tatapan Suyi, bulu mata Qin Suking bergetar sedikit, dan dia menundukkan kepalanya dengan sedih, maaf, tapi aku telah menyeret kalian berdua ke bawah, dan juga menyeret seluruh Great Qin dan Zhongmen. Suara itu penuh rasa bersalah dan kecemasan. Segera, dia menarik napas dalam-dalam, dan Qin sepertinya membuat keputusan, Senior Pusuan, kamu bisa pergi dengan Sudaoyou, semakin jauh kamu pergi, semakin baik. Tidak peduli apa, aku tidak bisa membiarkan kalian berdua tinggal, terlibat dalam bencana ini. Qin Suking berdiri, matanya menjadi tenang, kalian berdua pergi sekarang, masih ada waktu, jika ada penundaan, saya khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak terduga. Dan kamu, Suyi duduk di kursi rotan dan bertanya dengan santai. Qin Suking terdiam sesaat, dan berkata, saya adalah pangeran dari Qin besar, dan saya harus berbagi kekhawatiran dari Qin besar. Wajahnya pucat, dengan senyum di wajahnya, aku, Qin Suking, cukup beruntung bertemu dengan 2 rekan Tao ini. Satu-satunya penyesalan di hatiku adalah aku tidak bisa membayarmu karena telah menyelamatkan hidupku. Mengatakan itu, Qin Suking berbalik, memunggungi Suyi dan Pusuan, tidak membiarkan mereka melihat ekspresinya, dan berbisik, ayo pergi. Pusuan tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Suyi. Suyi bangkit dari kursi rotan, menyesap anggur, dan berkata, kamu ingin mengusirku sebelum rahmat menyelamatkan hidupmu terbayar. Tidak mungkin. Pusuan tersenyum dan berkata, aku juga berpikir begitu. Tubuh halus Qin Suking membeku, dia berbalik dengan tiba-tiba, wajahnya yang cantik cemas, kamu. Suyi menggelengkan kepalanya dan berkata, kita semua tahu konsekuensi dan harganya, dan Nona Qin tidak perlu khawatir. Singkatnya, karena kita telah diberi nama, bagaimana kita bisa pergi? Pusuan tersenyum dan berkata, memang, Dakin diancam seperti ini, dan itu tidak ada hubungannya dengan kita. Bukannya kita takut, mengapa kita pergi?
Qin Suking memandang Su Yi, lalu ke Pusuan, lagi pula, dia tidak bisa menahan emosi yang melonjak di hatinya, dan air mata mengalir di matanya. Istana Qin besar. Di aula, para tetua keluarga kekaisaran Qin besar, serta sekelompok tokoh abadi yang duduk di kota, semuanya telah hadir. Qin Changtu, kaisar dinasti Qin Agung, duduk di kursi utama di tengah. Aula berantakan, semua orang berdebat tentang urusan hari ini. Beberapa orang berpikir bahwa tidak ada kompromi, dan mereka lebih suka batu gioknya pecah daripada ubinnya. Orang lain tidak berpikir begitu. Untuk sesaat, mereka begitu ribut hingga wajah mereka memerah. Selama periode ini, Qin Changtu tetap diam, menyaksikan pihak yang bertengkar dengan mata dingin. Yang mulia, orang tua ini hanya menanyakan 3 hal padamu. Tiba-tiba, seorang lelaki tua bangkit dan berkata dengan suara yang dalam, selama kamu menjawab, tidak peduli pilihan apa yang kamu buat pada akhirnya, aku tidak akan campur tangan lagi. Tiba-tiba, suasana di aula menjadi sunyi. Nama lelaki tua itu adalah Qin Rongjing. Dia adalah monster tua dengan senioritas tertua di keluarga kerajaan Dakin. Menurut senioritasnya, dia adalah paman dari Qin Changtu. Paman, tapi itu tidak masalah. Qin Changtu berbicara. Qin Rongjing berkata, dibandingkan dengan 2 orang asing, Dakin Guzuo, mana yang lebih penting? Qin Changtu menyipitkan matanya, Paman, kamu salah, dan perbandingannya salah. Karena mereka adalah 2 orang asing, aku, Dakin, tidak berhak menentukan nasib mereka, apalagi menyerahkan mereka ke 3 kekuatan besar, bukan? Banyak orang tidak bisa menahan cemberut setelah mendengar ini. Segera, seseorang bertanya, Yang Mulia, maksud Anda membiarkan kedua orang asing itu berjuang sendiri? Kami Dakin berdiri dan menonton. Qin Changtu mengabaikannya, dan hanya menatap Qin Changtu, Paman bisa mengajukan pertanyaan kedua. Qin Sujing berkata, bisakah Anda mengorbankan putra mahkota Great Qin sebagai ganti perdamaian dunia Great Qin? Qin Changtu terdiam sesaat, wajahnya berkedip-kedip. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya, tidak. Suasana di aula sangat sunyi, dan semua orang saling memandang dengan cemas. Seseorang sudah berkata dengan marah, sejak berdirinya Qin besar, ini adalah pertama kalinya menderita bencana seperti itu. Yang Mulia benar-benar berpikir bahwa ancaman dari 3 kekuatan utama adalah lelucon. Atau, demi kepentingan putri tertua, Yang Mulia membiarkan seluruh Great Qin jatuh ke dalam malapetaka. Qin Changtu masih mengabaikannya, dengan ekspresi tenang. Pada saat ini, Qin Rongjing menanyakan pertanyaan ketiga, apa dasar negara Qin besar? Semua orang di aula terkejut. Senyum muncul di bibir Qin Changtu, dia berdiri dengan tiba-tiba, dan berkata kata demi kata, ketika musuh menyerang, dia tidak akan menyerah. Lebih baik mati daripada menghancurkan negara. Raja mati dan kaisar menjaga gerbang negara. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.